Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Terimalah salam kami semuanya. Shalom Tiberias. Shalom. Sekali lagi bersama-sama shalom. Shalom. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Jemaat Tuhan berada, selamat bergabung dalam ibadah live streaming service Gereja Tiberias Indonesia pada sesi yang kedua pada saat pagi hari. Mari persiapkan hatimu saudara, kita akan memulai ibadah kita. Saya ajak kita mau tundukkan kepala, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Hari yang baru yang Tuhan nyatakan bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, demikianlah kami melihat janji penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Berkat-berkat-Mu selalu baru setiap pagi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Buat nafas kehidupan, buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan di pagi hari ini ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kami persiapkan hati kami untuk masuk di dalam ibadah yang kudus. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Engkau Tuhan adalah kami bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Di saat kami memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan nyata, lawatan Tuhan terjadi. Dimanapun jemaat Tuhan berada, mereka boleh merasakan lawatan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan kami bersyukur pada ibadah sesi yang kedua pagi hari ini, kami akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang kami kasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama dengan Ibu Gembala yang kami kasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Perintah Tuhan kepada Gembala Sidang untuk mengembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Karena di akhir zaman yang terima minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Dimanapun setiap jemaat Tuhan berada di pagi hari ini, mereka boleh terima mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terluka mendapatkan penghiburan. Bahkan setiap doa-doa kami Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah pada saat pagi hari ini hanya ke dalam satu nama, itu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari bersama-sama kita katakan, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita
Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama jemaat Tuhan. Ini saatnya berdiri di altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, Kami angkat tangan, kami menyembah Tuhan. angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari angkat suara menyatakan, kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. kita masuk tata suci-Nya. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Oh, mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kami menghampiri tata kekudusan-Mu ya Tuhan.
tepuk tangan yang luar biasa bersama-sama. Angkat suara. Ditambah tata sucinya bersama para malaikat penyembah. Mari puji, Yesusku. Ditambah sukadiratnya Maha Kudus, kita masuk tata sucinya. Ditambah tata sucinya. Amin. Bersama para malaikat penyembah. Mari puji Yesusku. Ditambah sukadiratnya Maha Kudus, kita masuk hadiratnya. Ditambah sukadiratnya, ditambah sukadiratnya, ditambah sukadiratnya. Maha Kudus. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang paling mulia tepuk tangan Tuhan Yesus, Allah yang perkasa. Haleluya. Angkat suaramu, mari sembah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kita sembah Dia. Engkau baik, Engkau dahsyat, kami bersyukur punya Allah yang seperti itu, punya Allah yang seperti itu. Yesus yang mampu mengibadah haleluya. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya.
Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Berdiri dengan kekuatan, dengan kedua kaki kami. Semua karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Bersama-sama jemaat. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, kami sembah, ku sembah. Sebab nama
biasa bersama-sama semua. Ku menyembahmu, Kami sembah. ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu sebab namamu sebab namamu Dengan senang hatimu kita nyatakan, sebab namamu kita berikan tepukan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang paling meriah tepukan Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu, yaitu di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, Allah yang perkasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang bersuka cita pagi hari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya ada sukacita yang begitu luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, sama Tiberias. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus menjamin setiap kehidupan kita. Yang ada minyak dan yang ada anggurnya tidak akan pernah dirusakkan. Come on! Haleluya! Mari saudaraku dikasih dalam Tuhan, bersukacita, tepuk tangan buat Tuhan. Dengan sukacita sama-sama katakan, tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. katakan kepada kiri kanan kita, Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. ku tak pandang, Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. bila hatimu seperti hatiku, Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. ini sukacita kami Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tiberias sama-sama. Tak pandang dari suku mana, Mari katakan asal kau berdiri atas firman-Nya. bila hatimu Bila hatimu seperti hatiku,
dariku. Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan akan nyatakan kuasanya dalam hidup kita, amin. Dimanapun kita berada pada saat ini, tidak ada yang pernah bisa memisahkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Bersuka cita bagi Tuhan, come on. Come on, come on, come on. Ini sukacita kami bersama dengan seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ya saudaraku dikasih salam Tuhan, tepuk tangan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan. Katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. amin. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersama. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Kita akan terbang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ini sukacita kami Tuhan. Ciao, ciao. Jemaat Tiberias, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Angkat tangan kita. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oh, Kita akan terbang bersama dengan Tuhan Yesus, karena Dia Allah kita yang menjamin setiap kehidupan kita. Ya sama-sama dengan sukacita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Tiberias, Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. sama-sama katakan. Jalan-Mu di atas jalan-jalan-Mu,
rancanganmu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh kan membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ya jemaat Tiberias, dengan sukacita sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Siap lebih dahsyat lagi. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Kami kan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami kan aman Tuhan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersukacita sekali kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Baiklah saudara, kini saatnya tiapkan hatimu saudara, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dipimpin langsung oleh Bapak dan Ibu Gembala Sidang. Sebelumnya kembali bersama-sama kita mentundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat sukacita Tuhan limpahkan bagi setiap kami pada saat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk duduk diam, terima firman. Kami doa, beri kami hati seorang murid dan telinga seorang murid yang mau diajar, bahkan bertegur oleh setiap firman Tuhan disampaikan pada saat pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan tidak hanya terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Bersyukur atas setiap tanda, kuasa, mujizat yang Tuhan nyatakan. Perintah Tuhan kepada Gembala Sidang untuk membuktikan kuasa Tuhan Yesus lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Dalam kesaksian-kesaksian yang indah, bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, yang bocor jantung ginjal disembuhkan, bahkan Osman yang sudah mati dibangkitkan. Dan biarlah pada saat pagi hari ini mujizat Tuhan nyatakan. Berkati yang terkasih Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Pendeta, dan Ibu Pariaji diberkati Tuhan. Setiap firman yang disampaikan pasti memberkati setiap jemaat Tuhan. Dimanapun kami berada, kami pasti diberkati, kami pasti terima mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Bersama-sama jemaat. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpinlah
Mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan kami melakukan ibadah pagi ini. Agar semua yang hadir diberkati lalu menyaksikan kembali live streaming ini. Dan kami serahkan siapapun yang menyaksikan, maka mereka yang Engkau mengingatkan, merintahkan doa untuk mereka yang beban berat, yang sakit, yang letih su, agar mereka dilepaskan. Maka hamba di sini beri sebagai kembali sidang, karena Kau yang nulis di langit, pada si kamu kuangkat sebagai kembali sidang. Seperti Kaisar Kos maut betalah, dan suatu hari Kau nyatakan datang kepada hamba. Pada si aku Yesus Kristus, Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga, ikutlah aku. Mau gereja suci jangan kita asuh. Mau gereja ngambil kuasa, minyak dan anggur yang tidak diusahakan, agar mereka semua dipakai lindungi. Kami serahkan mereka semua yang ada diberkati, tidak jatuh sakit. Lebih-lebih kami tolak virus corona, tidak mengganggu mereka, dan mereka rumah mereka jaga malaikat, tidak ada virus racun corona masuk rumah mereka. Dan kami doa, kami serahkan siapa yang hadir di jamaah Tuhan sebagai warga surga, selamatkan akan surga. Engkau yang telah kembali ke surga berkata, Engkau kembali ke situ, menyediakan tempat bagi murid-mu, tapi juga bagi kita semua. Maka misalkan semua yang hadir menjadi warga surga, agar mereka semua akan diam di mana Engkau diam di surga. Maka Engkau yang melihatkan jemaat Efes sangat besar di surga. Kalau hamba dusta ke neraka, siapapun dusta diimbar harus dilempar. Karena Engkau berkata, orang dusta anak iblis, bapaknya adalah iblis. Maka bersihkan gereja dari pendusta, penipu, saksi dusta. Bersihkan Tuhan, kasihan jangan sampai jemaat diberkati orang dusta atau orang nipu. Maka Engkau yang melihatkan pada hamba, kalau hamba dusta ke neraka, lihat operasi jemaat Efes di ruang masuk sangat besar. Engkau beri hadiah kepada gereja karena hamba gembala yang mau kasut neraka untuk jemaat. Maka Engkau melihatkan jemaat besar surga. Maka misalkan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, siapa yang sekali menjadi warga surga, mereka akan masuk surga dalam arti ke ruang masuk suci. Kalau hamba dusta ke neraka, agar mereka semua akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa, dan diberkati mereka selalu sehat, tidak kena virus corona, agar mereka semua yang sakit tolong sembuhkan. Engkau yang merintahkan doa bagi mereka yang sakit, agar mereka tidak terasa sakit, tidak dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami doa agar mereka semua diberkati jadi warga surga. Kami doa yang beban berat letih dilepaskan. Kami doa agar mereka sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi masa-masa ini di zaman akhir, Tuhan telah berkata pada muridnya, kembali ke di mana tempat dia berada, Yesus berada, di mana nanti muridnya juga semua berada, termasuk bagi Anda dan saya, kita berada dekat Tuhan Yesus di surga. Maka di saat seperti Anda diam di rumah, merenungkan, maka carilah kerajaan surga. Semua ditambahkan. Maka utamakan cari kerajaan surga. Mungkin hari depan Anda, kita di dunia cuma sementara. Zaman kitab Mazmur sebutkan umur manusia cuma 70-80 tahun. Tapi anehnya zaman Rasul Yohanes umurnya sampai 142 tahun. Luar biasa. Maka kalau kita harinya perjamuan kudus, artinya apa? Kita diberkati. Tuhan janjikan apa? Terima tubuh dari Yesus. Anda akan bangkit hari kiamat, akan terbang kawan-kawan masuk surga. Sekarang kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 3 dan 4. Yohanes 14 ayat 3 sampai 4. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikian firman Tuhan. Tadi Tuhan Yesus mengatakan kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi Anda dan saya. Maka mari kita berjuang untuk mencari tempat di surga. Sekali lagi, perjuangan kita yang utama yaitu mencari kerajaan surga. Tapi yang utama apa? Di mana Tuhan Yesus berada, kita berada. Saya bukan pendusta, saya dusta ke neraka. Orang berani dusta itu siap ke neraka. Orang dusta itu anak iblis, bawa pendusta iblis. Jadi kalau orang berani dusta, dia membahas itu orang siap ke neraka, siap ketemu iblis, siap berteman dengan iblis, karena tidak bisa surga. Maka Tuhan mengatakan apa? Yaitu kalau Anda dinantikan Tuhan, maka di masa sulit ini, kesesakan ini, maka Anda berjuang bersama saya. Targetnya harus betul-betul masuk kerajaan surga. Dan Tuhan janjikan kalau Anda cari kerajaan, semua tambahkan. Seorang yang aneh, sejak SD cari Tuhan, tapi belum tahu nama Yesus itu. Dan betul saya jumpa Tuhan Yesus yang berkata, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga. Maka saya pendeta pilih Tuhan, saya pernah nolak baca Alkitab, so menurut tulisan nggak dipakai Tuhan. Saya 6 bulan lebih dengan suara Tuhan pada jika baca Alkitab, baca Injil kerajaan surga, itulah aku. Saya menolak, saya minta ampun kepada Tuhan. Ingat itu saya menangis, kenapa Tuhan pakai saya langsung dipilih. Firman Tuhan katakan apa? Bukan kamu yang milih aku, tapi Tuhan yang milih kita. Maka kita berjuang agar hidup kita betul-betul dipilih Tuhan untuk masuk surga, yang disediakan rumah di surga. Maka itulah kalau nanti Tuhan datang, kita sudah siap-siap. Tapi masa selama hidup ini, di rumah Anda banyak waktu, banyak merenungkan, akhirnya setiap hari cuma menurut saya tidak pernah lupa, karena saya selalu sedia berjamaah. Saya paling sedikit 3 kali berjamaah doa, karena kuasa berjamaah. Terus Tuhan, istilah Tuhan, kuasa berjamaah itu kuasa yang tiada, bukan saja sarana Anda surga, tapi sarana apa? Anda bebas dari sakit, bebas penderitaan. Lebih-lebih Tuhan perintahkan saya kembalikan kuasa minyak anggur tidak dapat dirusakkan. Maka itulah persiapan kita yang Tuhan, yaitu dengan berjuang terus. Karena apa? Tuhan yang bicara, menerima tubuh Yesus, Anda akan bangkit dari kematian, akan hidup kekal di kerajaan surga. Maka persiapan kita bukan saja nyambut Tuhan Yesus, tapi juga kita ini supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Agar Anda bersama saya, Tuhan tahu hati saya, hati Anda, pikiran Anda, agar Anda betul-betul persiapkan diri untuk Tuhan Yesus datang kembali, bersama duduk diangkat untuk masuk surga. Maka yang inti utama Anda banyak waktu di rumah, inti utama itu cari kerajaan surga. Saya yang sejak kecil cari kerajaan surga, saya diberkati Tuhan. Saya sayang Tuhan karena saya betul hidup sesuai firman Tuhan, saya disayang Tuhan. Maka termasuk saya dipilih Tuhan jadi gembala. Saya tidak mau nolak berbulan-bulan. Akhirnya saya kalau nolak tidak bisa ke surga. Padahal inti hidup saya satu, saya ingin masuk surga. Maka kita baca di sini di dalam Matius 24:42, Tuhan mengatakan apa? Tuhan bisa datang tiba-tiba. Maka kita mempersiapkan diri agar Anda dan saya betul-betul mempersiapkan diri kalau Tuhan Yesus datang. Matius 24 ayat 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian firman Tuhan.
Jadi kita saat itu betul-betul banyak waktu. Mari kita pandang. Kalau pribadi saya pandang, saya persiapan sama Tuhan. Tiap hari saya doa, merenungkan doa bagi para jemaat. Saya orang yang disamakan apa? Saya siap mati ke neraka untuk Anda. Saya ketemu gembala berkata, siap ke neraka untuk jemaatnya. Saya orangnya. Maka saya Tuhan dijanjikan jemaat bebas di ruang suci kalau saya dusta ke neraka. Karena soal banyak orang dusta, maka kalau orang berdusta dia siap ke neraka, siap bersama iblis tinggal. Karena orang dusta itu bapaknya iblis. Kenapa sering saya sampaikan? Karena ada seseorang yang dusta, ada seseorang nipu. Saya tidak terhitung ditipu orang. Baru rekan pendeta. Maka itulah mari kita berjaga-jaga berjuang bahwa kita bisa persiapan diri, Tuhan bisa datang tiba-tiba. Maka perhitungan kita berada itu betul-betul siap. Di hari-hari di rumah sepi, di rumah nggak ada acara, ada doa. Tiap hari saya doa supaya saya betul hidup suci. Kalau saya dosa, saya ke neraka. Saya tidak mau ke neraka. Maka saya berjuang. Mari kalau Anda tidak mau terhilang, berjuanglah. Jangan dosa, jangan berbuat dosa. Hidup saya firman Tuhan. Karena kalau Anda dosa, maka Anda tidak dipercaya untuk masuk kerajaan surga. Mari kita berjuang betul-betul, siap ke surga, mempersiapkan diri, jauh dari dosa, jauh dari kesalahan. Di Amerika kasihan banyak orang sakit sampai jutaan, maka saya doa bagi tolong selamatkan mereka. Karena itu negara yang percaya Tuhan Yesus. Kasihan juga di Brasil begitu banyak orang jutaan manusia kena virus corona. Maka bagi kita yang utama persiapan diri kita, dekat Tuhan, berlutut. Setiap hari saya lebih waktu merenungkan Tuhan. Saya harus ke surga, saya harus tidak dosa, tidak salah, tidak dusta, tidak nipu, tidak curi, tidak zina, tidak cabul. Karena kalau saya sampai dusta, saya ke neraka. Kalau saya sampai zina, saya juga nggak bisa masuk surga. Maka saya katakan kepada, mari kita renungkan hidup yang suci, renungkan betul-betul hidup sesuai firman Tuhan. Karena yang diundang ke surga, yang hidup sesuai kehendak Tuhan, sesuai firman Tuhan. Maka itulah kalau dikatakan tadi, Tuhan datang bisa tiba-tiba. Maka Tuhan juga mengadili suatu hari. Kalau datang, diadili yang sebagian masuk surga, sebagian tidak bisa masuk surga. Maka tujuan kita ya berjuang untuk apa? Masuk kerajaan surga. Maka Tuhan memberi kriteria siapa yang masuk surga. Maka saya beri ayat di mana Tuhan yang Tuhan katakan, bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang milih kamu. Maka artinya Tuhan milih orang. Tuhan tahu hati kita, perbuatan kita, hati-hati itu. Segala perbuatan kita direkam di surga. Tuhan tahu, maka kita jaga, walaupun kita berpikir, kita suci pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Saya punya perintah dari Tuhan. Masih kembali ke bumi. Mungkin manusia suci berpikir, berkata, berbanyak untuk bisa masuk surga. Karena segala pikiran kita, perbuatan kita direkam di surga. Diketahui setiap kalimat, setiap perbuatan kita. Maka hati-hati, perbuatanmu diketahui di surga. Anda nanti diadili sesuai apa yang Anda lakukan hidup dunia. Maka kalau saya bilang selalu, mari berjuang surga. Karena menentang dosa itu perjuangan yang kuat. Perjuangan apa? Untuk diselamatkan. Perjuangan ke surga. Sampai hari saya berjuang untuk ke surga. Saya kalau dusta ke neraka, kalau saya zina ke neraka, tidak bisa ke surga. Kalau saya curi ke neraka, kalau sampai masih dosa, saya ke neraka. Setiap hari saya lakukan, saya minta ampun kepada dosa. Ampuni Tuhan, kalau nggak pernah lalai, saya akan berjuang untuk hidup suci agar layak dipilih Tuhan. Maka kita baca di sini di Matius 25, 31, 40,
yang kepada apa? Siapa yang dipilih Tuhan? Siapa nanti akan ke surga? Siapa yang nanti diam di surga bersama Tuhan? Matius 25 ayat 31 sampai 40. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikian firman Tuhan. Jadi ternyata di hari terakhir ada pengadilan, maka hidup kita dibuka, ada namanya yaitu kehendak kehidupan, dibuka apa yang kita secara hidup kita akan dibuka di depan kita. Kenapa Anda ke surga? Kenapa Anda terhilang? Jadi kalau sekali lagi kalau saya selalu mari kerja keras untuk ke surga, karena hidup kita di bumi dalam kitab Mazmur, hidup kita ini cuma 70-80 tahun. Tapi zaman sekarang dengan tubuh Anda bisa untuk umur panjang. Karena apa? Yohanes hidupnya 142 tahun. Yaitu beliau wafat setelah menulis kitab Wahyu. Dia yang berjumpa Tuhan Yesus berkali-kali menulis kitab Wahyu. Tuhan mengajar bagaimana Tuhan akan datang pada zaman. Maka pada akhir zaman maka ada orang yang disebut domba-dombanya masuk surga. Tapi ada sekambing-kambing yang tidak diterima Tuhan. Maka Tuhan mengatakan apa? Yaitu berbuatlah sesuai firman Tuhan. Maka Tuhan mengatakan yang bisa ikut Tuhan, Tuhan beri sarana, memberi ciri. Misalkan Tuhan mengatakan, waktu kamu lapar, kamu tidak beri makan. Dasarnya apa? Tuhan yang berkata, barang siapa berbuat kepada orang paling hina ini, dia sama berbuat padaku. Jadi kalau kita nolong orang berita yang berat itu sama dengan nolong Tuhan. Maka Tuhan mengatakan yang pertama, yaitu waktu aku lapar, kamu tidak menolong aku. Artinya kita juga bisa care pada orang betul-betul yang tidak mampu, yang lapar, yang betul-betul lapar. Yang kedua juga orang haus, orang yang memerlukan minum. Kita perhatikan, kita menangis untuk orang miskin sejak kecil. Satu menangis untuk orang pengemis, orang tepi jalan, nggak punya rumah, saya tangis. Saya bisa pulang kuliah, saya nongkrong sama pengemis, saya deketi, saya berpikir bagaimana saya bisa nolong mereka. Suatu hari saya punya Quran, di hari tua saya akan punya
tanah luas untuk membangun rumah bagi para pengemis, orang-orang miskin. Juga Tuhan katakan waktu orang sing, kadang-kadang kita perlu, yaitu katakanlah nggak kenal orang, tapi orang itu perlu dipertolongan, walaupun tidak kenal. Saya bersama ibu, kita nggak kenal orang yang ketabrak mobil. Saya tidak kenal orang itu sakit, tapi mereka saya tampung, saya berikan obat cuma-cuma. Karena dia tidak beri obat, karena saya punya banyak apotek tuh. Saya selalu beritahu, kalau orang miskin lebih celaka, nggak mampu beri obat, saya beri cuma-cuma. Itu prinsip saya, harus nolong untuk sesama. Maka waktu dikatakan kalau orang terancam, ya kita semuanya orang-orang yang betul-betul miskin, orang-orang yang bisa nggak punya pakaian. Maka saya juga sekarang telepon beberapa rekan, kamu perlu apa? Saya bantu. Mereka juga, mereka anaknya jawab, Mbak, dia tidak mau saya bantu. Sampai di mana orang tuamu di kampung? Mereka tidak mau. Kalau saya tanya, tidak pernah mau kalau saya bantu. Maka demikian juga orang sakit. Kalau saya punya karunia Tuhan, kalau orang sakit, saya dulu keluar masuk rumah sakit, nolong orang. Tapi saya berikan kitab Injil. Saya karena dipinta Tuhan untuk baca Injil, maka saya pikir saya harus bagi kitab Injil. Maka saya mendoakan orang, saya di lobi rumah sakit, di taman, saya berusaha mendoakan orang, tapi saya bawa kitab Injil, akan saya berikan kitab Injil. Maka itulah kalau saya akhirnya saya pernah nolak baca kitab, baca Injil, akhirnya saya sadar artinya saya prinsip, saya kemana-mana berkoper-koper kitab Injil. Kurang lebih 600.000 kitab Injil saya bagi. Kalau ke India tempat orang miskin, saya beri satu kitab Injil, saya kasih $1. Saya lebih uang $. Di mana saya tempat orang miskin, saya kasih kitab Injil, saya jual. Demikian juga kalau orang sakit, saya selalu siap bantu orang yang di penjara. Kalau di penjara dalam arti apa? Kalau orang dikesetan, di penjara, dikesetan, maka kita perlu kuasa pelepasan. Satu mula-mula langsung orang isi setan bisa jatuh. Maka saya banyak melepaskan setan. Sampai dulu orang-orang pelepasan di rumah saya, muter-muter di taman, lari-lari, kejar-kejar setan, yang seperti anjing, seperti singa dan sebagainya. Jadi yang perlu dilepaskan orang-orang isi setan. Maka saya pernah renungkan, yaitu bahwa orang di penjara, saya renungkan. Tapi saya punya hikmah bijaksana, bahwa ada orang-orang yang diisi setan, yang perlu dilepaskan, yang utama yang dikesetan. Tuhan Yesus pernah lepaskan, katakanlah 2.000 setan. Jadi setan itu banyak sekali, maka hati-hati kalau menghadapi orang setan harus dilepaskan. Karena dia kalau saya boleh lepaskan bisa ke neraka, atau demikian juga dikatakan orang yang di penjara. Maka Anda walaupun tidak ke penjara, Anda tahu orang setan. Anda harus katakan bisa punya kuasa. Anda punya kuasa dengan minyak urapan, lepaskan orang dari setan. Karena kalau diikat setan, tidak dilepaskan, dia katakan, maka kalau saya sampaikan bahwa kalau Anda lihat orang setan perlu dilepaskan. Pendeta TPS semua punya karunia melepaskan dari setan. Lebih saya dulu kerjanya paling menyenangkan apa? Melepaskan orang isi setan. Bisa berteriak, meraung dan sebagainya. Banyak orang saya lepaskan sampai berteriak, meraung dan sebagainya. Maka kalau Anda lepas setan, tidak ada yang lepaskan orang-orang di penjara. Jadi mari kita betul-betul, yaitu katakanlah, nolong orang, kasih orang. Karena Tuhan katakan waktu
atau berkata, yang milih kamu, aku pilih. Tapi junjung firman Tuhan. Tapi juga Tuhan menambahkan apa? Menambahkan untuk apa? Untuk mengampuni, mengasihi mereka. Maka seorang yang diperhitungkan apa? Sejak kecil saya care sama pengemis, saya ingin bangun gedung yang luas, berhektar-hektar untuk menolong nampung orang miskin, nampung orang sakit, anak-anak yang tidak punya keluarga. Dan saya pernah punya panti asuhan, sudah 50 lebih, nampung orang-orang yang anak haram. Tapi anehnya yang pengurusnya istri pendeta, saya kasih puluhan juta, saya makan sekenyangnya, kasih mobil, kasih rumah. Tapi dia masih kurang, dia jual anak-anak itu jual 1-3 juta. Bayangkan, kasihan orang-orang miskin. Padahal prinsip saya, kalau orang miskin, saya akan sekolahkan pandai cerdas saya, karena saya punya iman, saya seorang yang pandai, yang cerdas. Saya didik orang-orang miskin untuk jadi pandai dan cerdas. Ingat demikian, di banyak orang anak-anak muda bisa sekolah di London, di New York, di Sydney, di Paris dan sebagainya. Maka kita punya kuasa. Bahkan suatu hari saya doakan Pak David, pendeta David. Dia ketika itu belum ingin jadi pendeta. Saya doakan kamu jadi dokter, jangan khotbah. Dia kaget, saya nubuatkan jadi dokter, khotbah. Akhirnya betul jadi dokter, dan sampai anakmu akan beasiswa ke luar negeri. Dan betul sebulan kemudian bisa nongkrong di London, bisa beasiswa di London. Maka Tuhan mengatakan apa? Bahwa barang siapa berbuat kepada orang paling hina ini, sama dengan aku berbuat kepadaku. Saya lakukan itu sejak kecil. Cita-cita hidup saya hanya satu, nolong orang menderita, orang miskin. Maka kalau saya jadi gembala, artinya saya menolong orang mereka untuk diselamatkan. Bukan lagi saya bangun gedung untuk nampung orang pengemis. Saya jadi pendeta, punya tanah yang luas di Gading, berhektar-hektar, tapi tujuan saya untuk bangun pelayan Tuhan. Bukan kalau saya sebagai pendeta, sekarang saya tidak akan bangun untuk orang pengemis. Kenapa? Yang penting menyelamatkan jiwa, yang penting menyelamatkan orang. Maka siapa yang masuk surga? Tuhan yang berkata, yang masuk surga adalah selanjutnya, yaitu di sini di Matius 25 ayat 4:1-4:6. Matius 25 ayat 41-46. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku juga. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Jadi kita dituntut ucapan Tuhan yang berkata apa? Barang siapa berbuat kepada orang paling hina ini, dia sama berbuat kepadaku.
Dan dengan sengaja saya pendeta di persatuan, so sejak saya ingin ke surga. Tapi kalau saya nolak, saya diperintah, so saya akan nggak bisa jumpa Tuhan. Karena saya selalu nolak firman Tuhan, nolak melayani. Tuhan pilih orang lain, hamba tidak layak untuk melayani. Saya tidak bisa. Bahkan saya bilang saya nggak layak untuk masuknya surga. Karena surga itu ada kelas suci, kelas tampil. Tuhan, so kalau saya dusta karena saya sejak dulu nggak pernah bela diri. Tapi kalau saya dengar orang kritik saya sombong, saya pendeta yang diberi Tuhan, saya bela diri. Sejak kecil saya nggak mau bela diri. Yang penting saya hidup baik. Saya selalu tinggalkan punya masa yang besar. Saya orang baik. Kamu nggak bisa mengalahkan saya. Karena saya orang baik. Maka itulah kalau saya kata pada Anda bahwa Tuhan pilih saya karena sejak saya program saya ingin korban untuk apapun, untuk sesama agar mereka bahagia. Ya sekarang betul-betul korban untuk agar semua jemaat, semua orang miskin diberkati supaya masuk surga. Maka itulah kalau Anda nggak ngerti mungkin nggak ngerti bahwa kita ini orang tertentu yang Tuhan katakan apa? Bukan kamu yang milih aku yang milih kamu. Maka itulah kalau saya punya iman, saya dipilih Tuhan karena apa? Saya selalu merendahkan diri. Memang orang bisa sombong. Pada nama satu pada situ punya arti apa? Orang yang paling hina. Itu kalau di India, suku Paria itu paling rendah. Kalau semua seorang Paria punya kuda bisa dibunuh. Seorang pihak kawin dengan orang yang lebih tinggi, maka juga dibunuh. Jadi dianggap paling hina, paling rendah. Dan saya menempatkan diri nama saya berarti orang yang paling hina. Maka usah dipilih Tuhan jangan pilih hamba. Hamba tidak layak untuk melayaniku. Hamba tidak layak dekat dengan Tuhan. Maka target saya cuma doa masuk Taman Eden. Jadi saya ini targetnya yang penting untuk masuk Taman Eden, bukan masuk ruang suci. Kenapa? Saya dipilih Tuhan ke masuk suci, saya bukan sombong. Kalau sombong Tuhan nggak pakai saya. Saya bukan orang sombong. Jadi saya dipilih Tuhan demikian sejarahnya. Waktu saya diundang ke surga, kalau saya dusta ke neraka, Anda boleh doa. Kalau pasti belum diundang surga ke neraka. Kalau Anda berani ngomong gitu, saya salut pada Anda. Kenapa? Karena dusta anak iblis. Orang sudah Anda dusta ke surga, dusta Anda ke neraka karena Anda anak iblis. Tapi saya katakan, saya pernah diundang surga. Yang kedua apa? Tuhan katakan kepada saya bukan sombong, kalau saya dusta ke neraka, kalau Anda berani ke neraka, saya salut, saya salami Anda. Kalau dusta, karena orang dusta anak iblis, saya diundang ke surga. Tuhan memberi saya berkat apa? Pasti kamu kembali ke bumi. Belum saatnya mati, namamu di surga bersama istrimu. Kamu suatu hari di sini, kamu kuangkat sebagai juru bicara surga. Kalau saya tidak diangkat, Yesus juru bicara, saya pasti hari ini digoreng iblis ke neraka. Sekali lagi, kalau saya dusta, saya bukan orang dusta karena ada orang teksta ngomongnya sombong. Saya bukan orang sombong. Perintah Tuhan, waktu diangkat jadi juru bicara, pasti tugasmu untuk apa? Menyampaikan apa yang kamu lihat di surga. Apa yang kamu surga? Jadi saya ngomong surga itu karena perintah Tuhan. Saya nggak dipakai Tuhan kalau nggak melakukan perintah Tuhan lagi. Pasti tugasmu menerangkan apa yang kamu lihat di surga. Apa kamu di surga? Kalau saya tidak ada juru bicara surga, terang surga hari ini iblis punya hak motong kepala dibakar neraka. Kalau Anda ngomong gede, berani bilang surga, berani ngomong hari ini digoreng iblis neraka. Kalau Anda dusta ke neraka, Anda dusta nanti jangan iblis ke neraka. Kalau dusta,
Sabun kalau sampai dusta, hari iblis punya hak motong kepala si bakar neraka. Kalau sah dusta enggak jadi surga Tuhan, nerangkan tentang surga, bahkan terangkan bagaimana surga harus suci berpikir, suci berkata perbuatan. Pasti kembali bumi, sampaikan yang kamu surga dan surga. Jadi surga saya pernah, kalau saya belum pernah ngejek ruang manusia, hari iblis punya hak motong kepala saya. Karena banyak orang dusta, saksi dusta. Tuhan yang ngomong banyak orang dusta. Karena yang dusta Tuhan iblis. Maka saya pernah pilih kaki Tuhan di ruang manusia. Tuhan, hamba tidak layak di sini. Hamba cukup ditangani karena target saya cuma enggak ke neraka. Yang penting enggak di api neraka. Maka saya doa Tuhan, hamba layak ditamanin, tidak di ruang manusia. Saya ditaruh di taman itu. Kalau saya belum pernah ngejek taman, pasti hari digoreng iblis di neraka. Lagi kalau saya belum ngejek taman, dibakar kepala saya di neraka. Nggak layak orang dusta, bapaknya iblis. Maka Tuhan yang mengatakan, bapak segala dusta itu anak iblis. Jadi kalau Anda berani dusta, itu Anda anak iblis. Nanti diam sampai si setan, dicintai setan-setan. Maka itulah sebabnya saya berani ngomong, saya pernah ngejek tamu karena besar minta Tuhan, hamba Allah sebenarnya. Tapi saya tahu, saya perlu Anda tahu, tapi itu orang tua tetap tua, nggak ada kemuliaan, bajunya baju biasa tuh. Maka saya pikir, ternyata teman itu orang yang senang. Ya cuma ada taman, nggak ada rumah. Bajunya baju biasa. Kalau di orang masih baju kemuliaan putih, keemasan kemuliaan. Maka itulah kalau sampai kepada Anda, target Anda, yaitu Anda boleh berdoa kemas suci. Dan saya punya tugas gembala. Para si kalau tidak punya tugas bahwa Anda kemas suci, hari iblis punya hak motong kepala dibakar neraka, jadi anak setan. Kenapa? Saya punya perintah. Parsi punya perintah bahwa Anda korupsi. Kalau parsi dusta hari ini digoreng neraka, jadi anak iblis, saya tinggal di neraka. Kurang kan kamu ke neraka. Tapi kalau saya dusta, Anda bisa ke neraka ikut iblis. Karena Bapak iblis yang ngomong Tuhan, maka kita baca di sini gimana anak iblis. Yohanes 8:44. Dari dalam Yohanes 8:44, Tuhan mengatakan kamu anak iblis. Bapak orang dusta, iblis. Jadi kalau saya dusta, anak iblis. Siapapun Anda dusta timber, Anda anak iblis. Maka saya nggak rela Anda diberkati sebagai anak iblis. Karena Anda anak iblis, Anda tidak bisa untuk masuk surga. Anak iblis itu diamnya di neraka. Maka itulah kalau Tuhan mengatakan juga bahwa kalau orang ke surga, yaitu diam di rumah Tuhan tuh tinggalnya mewah tuh, awet muda lah gitu, awet muda. Kalau saya pernah lihat awet muda di masjid saya di kurang neraka. Anda maka Tuhan biasa kuasa untuk apa? Waktu nulis Tuhan di langit, kamu aku berkuasa membuka harta terpendam. Harta terpendam adalah pasok. Anda kalau dikubur pakai minyak, pakainya jadi mempelai. Maka Anda dan saya berjuang jadi mempelai. Anda tetap muda, di surga tetap muda, dan punya rumah.
rumahnya tingkat atas, kastel yang besar, maka hati-hati, saya bukan orang sombong, sebab itu saya melakukan perintah Tuhan menyampaikan yang saya lihat dengan surga. Maka itulah mari kita berjuang betul masuk surga. Sekali lagi, kalau saya dusta hari ini, saya ke neraka. Maka itulah kalau Anda dan saya berjuanglah saat ini, berjuang betul-betul untuk nanti Anda dan saya untuk ke surga. Maka orang hidup sesuatu hari masuk alam roh. Di alam roh itu banyak malaikat, banyak setan. Setannya lebih banyak. Jadi kalau orang warga surga yang jemput malaikat, tapi bukan warga surga, ditangkap setan, diinjek setan. Kalau saya dusta ke neraka, Tuhan lihat di saya di alam roh, banyak malaikat. Saya pernah lihat orang ditangkap setan, disiksa. Saya tanya malaikat, tolong mereka, kasihan mereka. Dia bilang, cuma tugasnya cuma jemput warga surga. Saya ke Anda warga surga, maka malaikat jemput Anda untuk digandeng terbang ke surga. Sedang orang tidak jadi warga surga, ditangkap setan, rame-rame, diinjek setan. Maka mari kita berjuang untuk betul-betul, yaitu agar Anda jadi warga surga. Maka lagi perintah Tuhan, saya bukan sombong, Anda boleh doa, Tuhan, kalau para si dusta tidak ketemu ke surga, bakar di neraka, karena dia dusta. Saya lebih bahagia Anda ngomong itu, pasti kalau dusta, tidak digandeng Yesus surga, dimasuki, bakar di neraka bersama setan. Kalau saya dusta, saya dibakar setan ke neraka. Maka kita hati-hati hidup kita, saya sampai hari berjuang. Tidak dusta, tidak nipu, tidak curi, tidak zina cabul, prinsip saya ada perkara saya teleponi. Apa Anda perlu uang? Enggak ada dana di rumahmu. Kebanyakan mereka bilang tidak. Saya ingin nolong mereka, karena saya selalu perhatikan orang kekurangan, orang miskin. Jadi yang utama ada di rumah Anda, yaitu betul-betul jaga hidupmu. Mari bersama saya. Setiap hari saya berjuang. Saya tidak mau salah. Saya utamakan, karena Tuhan bila saya bawa Anda ke Masuci, saya berjuang betul-betul. Bila saya buktikan saya tidak mau salah dosa. Kalau saya dusta saya bisa ke neraka. Maka kalau Anda dusta bisa ke neraka. Tuhan yang ngomong di Yohanes 8, teman-teman, kalau dusta bapaknya iblis, maka seperti singa mengaum-ngaum, tidak melurnya. Jadi kalau orang dusta, lebih dimimpi dusta, itu seperti setan singa, hendak menangkap orang, dibawa ke neraka. Yang berasa? Jadi sekali lagi, saya pendeta, gembala, saya bela diri kalau dia ketika orang. Dulu tidak pernah saya bela diri. Saya percaya diri saya orang baik. Betul, saya percaya. Saya nggak pernah ambil pusing apa kata orang. Yang penting saya orang baik. Saya jaga. Saya tidak mau dibeli orang. Maka saya tidak pernah suruh minta-minta. Nggak boleh minta-minta. Kalau orang minta-minta urusan mereka. Tapi saya bangun gereja pun di Nias, ambil kurang lebih 50 M. Saya berjuang, saya doa. Ada orang membantu. Saya bilang, saya bilang Tuhan, Tuhan akan berkati. Saya tolak orang mau bantu bangun gereja Nias. Pasti Tuhan ngasih. Dan betul-betul Tuhan ngirim dari New York puluhan juta dolar untuk bantu bangun di gereja Nias. Karena saya percaya, saya diberi Tuhan, pasti Tuhan katakanlah Tuhan memberi saya dana untuk bangun. Kalau orang sombong minta-minta, saya tidak pernah minta-minta. Para pendeta tidak boleh minta-minta.
atau minta perpuluhan pun nggak bisa. Jangan minta. Tuhan pasti berkati. Kita ini pakai Tuhan. Tuhan pasti berkati. Maka mari Anda dan saya berjuang betul untuk masuk kerajaan surga. Berjuang. Maka zaman akhir sama kita baca di kitab Wahyu, kitab Wahyu terakhir itu yang nulis Yohanes di Wahyu 12:22. Wahyu 22 ayat 10-13. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Demikian firman Tuhan. Jadi dikatakan zaman akhir orang diadili menurut perbuatannya. Itu ada kitab perbuatan kita. Maka perbuatan kita tercatat di surga. Anda tidak bisa nolak karena termutra itu. Maka saya mengabarkan Anda bahwa hati-hati perbuatanmu, setiap kata kalimat Tuhan tahu. Jangan dusta, jangan nipu. Suasana di rumah tanggamu yang katakanlah di rumah Anda banyak waktu, renungkan kerajaan surga, baca ayat tentang kerajaan surga. Tuhan janjikan sangat indah. Anda penuhi, maka penuhi. Sekali lagi Tuhan akan tidak tahu kapan datang. Tapi zaman akhir Anda perhatikan, Tuhan tidak ambil pusing. Orang dosa silakan dosa terus. Kalau Anda baik, silakan baik. Jadi kalau di rumah masih Anda yang kerja di luar, ya Anda hidup baik, jangan dosa, jangan salah, jangan para bapak kerja di luar, jangan ketemu di luar istri dan sebagainya. Anda bisa, zaman sekarang orang bisa corona ketemu orang di luar, hati-hati, para ibu juga setia. Karena pesan Tuhan berdasar orang yang di rumah adalah yang suami istri, saling ampuni, saling ngasih. Suami berkati, disediakan rumah di surga, keluargamu di surga. Permintaan Tuhan sampai kepada saya untuk sampaikan para bapak setiap pada ibu, ingat istri nunggu di rumah, jangan pulang kerja. Anda katakanlah kerja berbuat dosa. Kalau Anda pulang, kemarin saya dengar khotbah orang di luar itu bahwa disebutkan bahwa kalau suami pulang ya nggak boleh langsung berjumpa istri, ya betul jangan sampai berbuat dosa. Lebih juga para yang bapak atau ibu di rumah, jaga diri, jangan ketemu orang di luar. Kalau Anda ketemu orang di luar, satu ciuman bisa membawa maut, bisa membawa corona. Sekali lagi, satu ciuman bisa membawa corona, maut, dan Anda tidak mengalami maut, maka meliput berjuang. Anda warga surga, jaga namamu dalam surga. Maka Tuhan berkasih lagi, tidak ambil pusing zaman akhir ini. Anda dosa, biar dosa terus. Kalau Anda baik, baik terus. Supaya Anda betul orang baik, betul-betul disiapkan masuk surga. Kami doa Anda semua kuat untuk hidup yang baik, yang suci. Karena untuk kesukaan dituntut hidup yang suci dan baik. Saya punya perintah dari Tuhan 2 hari yang lalu, supaya doa bagi Anda yang sakit. Pokok doa nanti Anda yang banyak didoakan, Anda nanti bersama saya doa oleh si yang bagian sakit. Karena banyak kesaksian, ikuti acara kita
Pak David, Jeffrey, atau Joe yang sebagainya, yang banyak orang disembuhkan melalui acara ini, maka Anda yang terima tubuh Yesus, Anda ada kuasa. Tuhan mengatakan kuasa yang tiada taranya di muka bumi. Demikian juga Anda, yaitu yang sakit, nanti disediakan minyak diangkat oleh si minyak, nanti berdua minyak bersama saya sambil tumpangan tangan sakit juga berjang kudus. Tuhan bisa ya janji minyak anggur kembalikan kuasanya tiada taranya diubah. Jadi yang kuasa minyak anggur bukan saya ngomong, Yesus ngomong, karena minyak anggur ditata di kerubian disebutkan kuasa besar, nggak dirusakkan, agar tidak kena virus corona, nggak sakit, nggak bikin lumpuh, bahkan setan takut kalau masuk rumahmu. Kalau rumahmu Anda bakari dengan minyak urapan. Karena saya dengar kesaksian banyak yang sembuh mulai program ini, maka saya tergugah mimpi doa bagi Anda. Nanti bagi yang sakit, Anda sediakan minyak, cukup sedikit minyak zaitun bekas 12 campur minyak olive, nanti kita doakan Anda oleh semua sakit dan banyak yang saksi disembuhkan. Mari kita akan serahkan kepada MC. Nanti kita akan masuk perjamuan urapan. Anda siapkan perjamuan, siapkan minyak urapan di oleh semua sakit, agar Anda tidak kena virus corona, agar Anda tidak sakit, Anda diberkati, tidak sakit, tidak miskin, tidak berangkut. Amin. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, karena hanya seorang martir diberi kuasa untuk membentuk roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus. Di saat kita terima tubuh dan darah Yesus pada pagi siang hari ini, kita terima mujizat, yang sakit disembuhkan, kita buat terima kelepasan, dan dengan kuasa tubuh dan darah Yesus, saudara dan saya, kita dipersiapkan menjadi mempelai untuk dijemput Tuhan Yesus terbang ke awan-awan pesta di dalam kerajaan surga. Sama-sama kita naikkan pujian, Yesus telah mati bagiku, hapus dosaku. Tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, darahmu Yesus, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, menjadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikan.
kita baca Yohanes 6, 25, 27. Sangat indah ajaran Tuhan agar Anda untuk bisa kekal di surga. Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Demikian firman Tuhan. Di sini Yesus sangat singkat padat untuk Anda ke surga. Pertama, Anda cari mujizat. Karena Tuhan Yesus waktu ditanya murid Yohanes, apakah masih nunggu atau bisa itu Tuhan Yesus? Tuhan jawab apa? Orang mati bangkit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan dan sebagainya. Tuhan jawab dengan mujizatnya. Maka Tuhan katakan apa? Carilah mujizat. Maka yang pertama, Anda cari mujizat atau tegasnya. Kalau orang dipilih Tuhan pasti ada mujizat. Saya pun di langit ditulis waktu pertama kali, kamu aku beri kuasa kepada orang yang tidak kenal aku. Saya diberi kuasa Tuhan, walaupun saya belum mengenal tulisan di langit, belum mengenal Tuhan. Yang kedua, Anda jangan duniawi. Anda penting kejar surga. Yang ketiga, Anda harus menerima tubuh darahnya. Maka kita simak 3 ini, mari cari kerajaan surga. Tuhan yang katakan gereja mujizat, gereja kelas masusi. Matius 8 ayat 8 sampai 13. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada salah seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Dari sini Tuhan Yesus ngajar apa? Yaitu ngajar orang cari mujizat. Sekali lagi, tanda-tanda mujizat. Maka sekali lagi Tuhan waktu ditanya apa betul Mesias, Tuhan mengatakan yaitu orang mati bangkit, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang kusta juga disembuhkan. Artinya Tuhan menjawab dengan mujizat. Jadi artinya apa? Alkitab juga mengatakan apa? Kalau orang itu tidak terang adalah tidak bisa ada mujizat, tidak bisa buat apa. Maka saya pun diri Tuhan di langit terus, aku beri kamu kuasa, padahal kamu tidak kenal aku. Karena saya ketika itu belum bahasa Alkitab di langit. Ya, setelah akhirnya saya sekolah Alkitab, sekolah di Filsafat UI dan sebagainya. Jadi Anda mengerti sekali lagi gereja mujizat, gereja kelas. Yesus yang ngomong gereja mujizat, maka gereja perlu mujizat kembalikan. Tugas yang kembali ke saudara, maka orang mati bangkit, buta melihat, enggak terhitung, bahkan ngubur orang, puluhan tahun dikubur, dibongkar abad muda. Makanya Tuhan ngajar saya harus pakai miharawan. Saya dihasil ngubur berkali-kali oleh Tuhan, maka Anda pendukung yang benar. Harus pakai miharawan. Tuhan berkali-kali di setiap Injil dibuat apa? Allah perlu minyak urapan.
Dan seorang diberi Tuhan pakai detail ngajar tentang penguburan. Seorang yang diajar kubur akan Anda bangkit jadi mempelai, ada surga. Maka Anda perlu juga terima tubuh Yesus. Di dalam Yohanes 5:38 Tuhan katakan apa? Terima tubuh darahku, maka Anda akan kekal di surga. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jadi ayat ini tegas Tuhan katakan, aku dengan Bapa satu. Tuhan katakan. Tapi barang siapa minum darahku, makan tubuhku, Tuhan katakan menyatu dengan Yesus, maka Anda akan menyatu dengan Yesus di ruang masjid. Jadi untuk ke masjid Tuhan ajar saya, Anda perlu mengembalikan kuasa menyangkut. Jadi untuk kurang masjid, yaitu pertama, yaitu Anda cari mujizat. Sebab sejak zaman dulu Tuhan bumi mengatakan mujizatnya, maka gereja kembalikan. Tuhan perintah saya kembali kuasa mujizat. Saya bisa sampai orang mati, bayi-bayi mati, orang dikubur puluhan tahun, dibongkar jadi muda dan sebagainya. Dan tidak ada mujizat yang tiada teraya di muka bumi. Demikian juga Anda cari mujizat, karena gereja mujizat itu merintahkan kembalikan firman Tuhan. Kalau orang itu tidak datang dari surga, tidak bisa ada mujizat. Maka yang kedua, jangan dudami, jangan terdudami. Gereja bebas tidak pernah minta-minta, tetap percaya. Saya anggap bisa manajer gereja, rekan-rekan pegawai Tuhan. Maka sebagai Tuhan, Tuhan pasti cukupi. Saya punya iman, gereja diberkati Tuhan, mencukupi Tuhan karena pegawai Tuhan. Demikian juga, mari kita terima Tuhan Yesus, akan ada saya, akan hidup kala, akan bangkit hari kiamat, akan ada saya punya rumah di surga. Siapkan roti Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu, memberi kami akan bangkit hari kiamat, terbangkan masuk kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki, kami semua sehat sempurna, tidak mikirin, tidak bertiku. Kami tolak kebutaan, mulut kudu rapi, penuh kuasa, penuh mujizat, jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sehat, tidak dioperasi, pencernaan sehat, kami dua tidak bingung, tidak lumpuh, kami telah terkapar di meja operasi, kami dua penyakitku sembuh, kami dua segala penyakitku sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti di surga, inilah tubuh Kristus.
Bagi Anda yang ngandung, Anda minum darah Yesus, mengucapkan darah kebangkitan kehidupan yang menyembuhkan. Anda pegang kandungan Anda selalu, Anda akan serahkan kandungan sempurna, lahir selamat, sempurna tubuh jiwanya. Anda doa agar lahir dengan selamat, tidak sakit, tidak ada gangguan, tidak dioperasi, lancar melahirkan. Kita angkat saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kal. Segala dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataan-perkataanku, segala perbuatanku. Kami doa, kami tolak terkapar sakit, kami tolak dioperasi, kami tolak kanker tumor, kami doa tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, pencernaan sehat, ginjal sehat, tidak cuci darah, tidak operasi, tidak kanker, tidak sakit tumor, tidak koma, tidak terkapar di ICU. Kami doa agar tubuhku, jiwaku sehat sempurna, akan bangkit hari kiamat. Kami doa segala kutuk sakit disembuhkan. Anda doa masing-masing, Anda doa pegang jantung, sakit jantung, Tuhan dengan darahnya jantung sempurna, paru-paru sempurna, tidak kanker, tidak tumor, tidak virus corona. Anda pegang bagian sakit, Tuhan tolong sembuhkan hari ini. Aku hari disembuhkan, tidak sakit, tidak terkapar, dioperasi, tidak ada virus corona di rumah tanggaku. Kita angkat sahabat lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengajar harus mengusahakan bahwa percaya lebih roti mana, jangan usah dengan roti mana. Satu generasi 40 tahun makan tidur di padang gurun. Kami semua hidup kami di bumi ini seperti surga. Yang kedua, jangan roti yang setiap hari ada jubah kemuliaan. Kami akan mulia, bangkit hari kiamat, akan diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, jangan roti yang setiap hari, kasus baru, sepatu baru. Tuhan terangkan kepada kejelas kasus gambaran kami generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh bangsa kami tolak. Kami doa setelah penyakit disembuhkan, tidak kanker, tidak tumor, tidak lupa, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Setelah penyakit sudah sembuh, segala penyakitku, penderitaanku, beban beratku sudah diangkat di atas kausai. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Kita angkat minyak urapan ini. Anda nanti tangan Anda kasih minyak, bagian sakit Anda tumpangin tangan. Inilah minyak urapan, muliakan Allah, muliakan Kristus, muliakan kami agar kami mulia sekaligus orang mulia, tidak tersakit, tidak dioperasi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak utang pribadi. Kami doa Tuhan Yesus hadir berkati kami. Termitra di surga, akan masuk surga, keluargaku semua diberkati, tidak gagal, tidak ada virus corona di rumah tanggaku. Kami tolak virus corona. Anda mulai pegang tanganmu pakai yang sakit. Anda doa, sandar doa. Anda urapi dengan minyak itu ke bagian tubuhmu. Anda pegang minyak, pegang tubuh sakit.
Dalam nama Tuhan Yesus, tubuhku disempurnakan sehat, tidak tersakit, tidak dioperasi. Di tubuhku yang sakit jantung bilang, aku sembuh, tidak sakit jantung, tidak dioperasi. Anda pegang jantung Anda yang sakit paru-paru, aku diurapi, paru-paruku sehat. Anda urapi dadamu, aku tolak virus corona, tidak ganggu rumahku. Kami tolak gagal miskin, tidak utang-utang pribadi, lunas bulan ini, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ICU. Ada tubuh yang tahan sakit pakai minyak, ada dua senak urapi bagian sakit dengan minyak urapan. Tuhan aku yang beri penglihatan untuk dua bagi, yaitu yang sakit, maka dengan minyak ini tubuh mereka diurapi minyak, tidak sakit jantung, apapun penyakit mereka disembuhkan, tidak akan dioperasi, tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut. Urapi setiap tangan, urapi dengan tangan yang sakit disembuhkan. Siapapun sakit, bagian tubuhnya diurapi minyak, disembuhkan, tidak terasa sakit, tidak dioperasi, tidak miskin, tidak bangkrut, agar mereka diurapi dalam nama Bapa, Putra sebagai warga surga yang bangkit hari kiamat, terbang kapan-kapan, masuk kerajaan juga. Engkau yang beri penglihatan, harus doa bagi mereka yang sakit dilepaskan, yang gagal dilepaskan, tidak ada utang-utang berani lunas berani, tidak ada kena virus corona, agar mereka diberikan kecukupan, tidak miskin, tidak kurang apapun, mereka kecukupan setiap hari dalam nafsu minyak urapan yang urapi mereka, agar mereka jadi warga surga, agar bangkit hari kiamat, akan terbang kapan, masuk ke surga. Inilah minyak urapan yang urapi kami dan menyembuhkan kami. Para MC kami silakan ambil alih. Kita turut ibadah ini, saudara. Kami doa Tuhan yang kami pernyataan 2 hari yang lalu, doa bagi mereka, karena sudah Jeffrey, David dan teman-teman bersaksi, mereka banyak disembuhkan melalui acara seperti ini, agar mereka sahur yang telah numpang tahan pada sakit minyak, dijamah, disembuhkan, tidak terasa sakit, tidak terasa lebih-lebih, tidak kena virus corona, agar rumah tangga mereka tidak kena virus corona, agar mereka rumah tangga mereka dijaga pasukan mereka, tidak ada bahaya, tidak celaka, tidak ada penjahat atau yang ganggu rumah tangga mereka, agar diberkati rumah tangga mereka, dijaga malaikat siang malam, tidak ada pengganggu, tidak akan ada virus corona ganggu mereka, diberkati rumah tangga mereka bahagia, dijaga malaikat, diberkati keluarga mereka selalu kecukupan. Roh miskin, roh bangkrut kami cabut, mereka tidak kurang apapun dalam masa sekarang ini. Mereka diberkati kecukupan, berkati mereka, rumah tangga mereka, dijaga mereka, tidak ada virus corona ganggu mereka, diberkati agar keluarga mereka menjadi warga surga, agar mereka akan bangkit hari kiamat menuju amanah surga. Kami tolak segala kutuk penyakit, segala kutuk dan segala kutuk apapun, kutuk segala penderitaan kami cabut, berkati presiden kami Pak Jokowi bersama pimpin negara, diberkati sehat sempurna, dijaga pasukan malaikat agar mereka semua tidak kena virus corona. Bangsa berkati tidak kena resesi, kami tolak resesi ekonomi, bangsa berkati selalu kecukupan, tidak akan resesi ekonomi. Bangsa kami diberkati bebas virus corona, yang bangsa-bangsa yang parah kena virus corona dijamah lindungi malaikat supaya lepas virus corona. Brasilia yang menderita virus corona yang besar, jamah Tuhan tidak kena bebas virus corona. Juga negara Eropa, juga Amerika bebas virus corona, tidak virus corona, agar rasa virus corona segera terbuka. Amerika segera bebas virus corona, berkati agar negara itu berkati bebas dari virus corona, berkati bangsa itu bebas dari demo dan sebagainya, agar berkati
negara itu damai, yang bahagia, yang diberkati, yang berhasil di sana. Kami serahkan bangsa kami, dijaga malaikat, berkati agar mereka semua jadi warga surga. Engkau jumpai bahwa Engkau yang punya surga, yang janjikan rumah besar surga. Kami doa semua rekan bekerja diberkati, diurapi, jadi warga surga, penuh kemuliaan, penuh kuasa. Kami berkati Engkau yang gading sama surga. Kalau batu neraka, lihat pasti jemaat iblis besar surga di ruang kasih. Engkau yang mengatakan kalau batu dikurang iblis di neraka, lihat pasti jemaat iblis di ruang kasih lautan manusia, agar siapapun yang Engkau lihatkan di surga, jemaat di suci, maka kami serahkan semua jemaat agar Engkau jamah, agar mereka bagian di penglihatan-Mu, mereka warga surga, mereka akan masuk ruang suci. Kami doa dalam nama Bapa, Putra, Roh siapun hadir menyaksikan acara ini, agar mereka jadi warga surga, agar mereka bangkit dari kiamat, mereka di ruang suci. Engkau yang berkata pasti, lihat jemaat jemaat ruang suci, kalau berdusta di mereka, kami tolak penipu pendusta. Gereja-gereja bersihkan dari pendusta, penipu bersihkan gereja. Hanya pendeta yang suci, yang hidup suci, agar mereka diberkati kuasa. Yang dusta nipu dipatahkan, pendeta yang dusta anak iblis dipatahkan, lempar dari mimbar. Bersihkan gereja dari penipu, saksi dusta, yang dusta atau yang cari uang dilepaskan. Berkati gereja TBS akan diberkati maju pesat, yang sakit disembuhkan, akan mereka diberkati jadi warga surga, akan bangkit dari kiamat, terbang masuk surga. Kami doa siapapun yang saat ini Engkau jamah, Engkau jumpai bahwa hamba punya tugas mereka ke Mesir, karena hamba siap neraka untuk mereka. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sudah diberkati. Mari sama-sama kita boleh angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, nyatakan syukur kita di hadapan-Nya. Terima kasih Yesusku, Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan semua berkati kita semua dan Shalom Tiberias.